siang hari yang begitu terang dengan matahari yang ada di atas kepala, Abu Jahal minta kepada Nabi Muhammad agar matahari itu dibikin gelap dan digantikan dengan bulan. Nabi lakukan itu sebagai mukjizat. Tetapi yang namanya Abu Jahal tetap aja tidak beriman. Bahkan mengatakan, ma asharuka ya Muhammad. Sangat luar biasa sihir kamu, hai Muhammad. Itulah Abu Jahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil akram wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmatnya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan izinnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita kelak akan mendapatkan asy-syafa'ah dari beliau. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin membaca satu kitab, yaitu kitab Qawmi'ut Tughyan. Mari saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kabalat. Segala puji bagi Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kitab ini diawali dengan kata-kata alhamdulillah, yaitu pujian kepada Allah. Karena memang yang berhak dipuji yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pujian itu ada 4, yaitu pujian qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, dan hadis ala hadis. Qadim ala qadim artinya Allah memuji zatnya sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan banyak sekali ayat-ayat, yaitu diantara innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dan banyak ayat-ayat lain menyatakan Allah memuji dengan zatnya sendiri. Allah memuji dengan dirinya sendiri. Yang kedua, qadim ala hadis. Allah memuji kepada makhluknya. Allah memuji kepada yang diciptakannya.
Seperti Allah memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam Al-Qur'an menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad itu mempunyai akhlak yang luhur, mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai adab yang bagus. Allah memuji Nabi Muhammad itu adalah pujian qadim ala hadis. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang Kota Bekasi yang saya hormati, adapun yang ketiga adalah pujian hadis ala qadim, pujian makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan nikmat kesehatan, dengan diberikan nikmat iman, dengan diberikan nikmat segala macam nikmat, itu adalah pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita harus memuji kepada Allah, karena yang berhak untuk dipuji, sekali lagi saya katakan, yang berhak untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain boleh kita puji, yang lain kita boleh kita puji, tapi pujian kita yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pujian yang keempat adalah hadis ala hadis, yaitu pujian makhluk Allah kepada makhluk Allah. Seperti kita memuji orang, Anda mempunyai kepribadian yang baik, Anda mempunyai harta yang banyak yang sering Anda sedekahkan. Itu pujian kita kepada makhluk Allah. Sesama kita kepada manusia kita saling memuji. Tapi kita memuji kepada seorang itu, kita lihat juga kondisi orang itu. Kalau orang itu setelah kita puji jadi berbesar hati, jadi bangga, jadi merasa hebat, merasa lebih, maka sebaiknya tidak usah kita puji terlalu tinggi. Kenapa? Kita khawatirkan mereka akan lupa terhadap diri mereka sendiri. Maka pujian yang empat itu dalam kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian yang sesungguhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mempunyai sifat bil kamalat, dengan segala sifat kesempurnaan. Yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita sebagai manusia penuh dengan kekurangan, kita sebagai manusia penuh dengan keadaan yang selalu merasa kurang terhadap sesuatu yang diberikan. Bahkan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diri kita merasa kurang, kita merasa minta ditambah lagi terhadap nikmat, terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam tercurahkan kepada penghulu kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat ini terbagi menjadi 3 bagian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah maghfirah dan rahmat, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memberikan salawat kepada Nabi, artinya malaikat membacakan istighfar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dan kita manusia membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-du'a. Kita mendoakan. Bukan berarti Nabi Muhammad butuh dari doa kita, butuh bantuan dari kita, tidak. Kalau kita membaca salawat kepada Nabi, berarti kita mendoakan diri kita sendiri. Ibaratnya Nabi Muhammad itu seperti kolam yang sudah penuh dengan air,
seperti tong yang sudah penuh dengan air. Lalu kita isikan tong itu atau kolam itu dengan air lagi, maka tentunya kolam dan tong itu akan tumpah. Nah, kita membaca salawat kepada Nabi bukan berarti kita mendoakan Nabi, tapi kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ala Sayyidina Muhammadin. Kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ayyada bil mu'jizat. Nabi Muhammad itu yang dikuatkan dengan segala mukjizat-mukjizatnya. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya. Di antaranya keluar air yang sangat jernih dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi mukjizat Nabi Muhammad bisa siang hari atas permintaan Abu Jahal. Siang hari yang begitu terang dengan matahari yang ada di atas kepala, Abu Jahal minta kepada Nabi Muhammad agar matahari itu dibikin gelap dan digantikan dengan bulan. Nabi lakukan itu sebagai mukjizat. Tetapi yang namanya Abu Jahal tetap aja tidak beriman. Bahkan mengatakan, "Ma asharuka ya Muhammad." Sangat luar biasa sihir kamu, hai Muhammad. Itulah Abu Jahal. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad. Dapat ulama ada yang mengatakan yang namanya keluarga Nabi Muhammad itu adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi sebagian ulama lain mengatakan yang namanya keluarga Nabi Muhammad SAW itu semua umat Islam, semua orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman yang keenam. Wa sahbihi, dan segala sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW begitu banyaknya, tetapi sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan ada sahabat al-Asyarah al-Mubasyarah bil Jannah. Ada 10 sahabat yang sudah mendapatkan kabar gembira akan Allah masukkan ke dalam surga, padahal sahabat itu masih hidup di dunia. Dan jumlah sahabat Nabi ketika Rasulullah wafat, itu jumlahnya sebagian ulama mengatakan ada 124.000 sahabat. Rasulullah meninggalkan dunia ini, meninggalkan sahabat ada 124.000 sahabat. Alladzina fa'alul hasanati, di mana mereka para sahabat itu melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, wajtanabul munkarati, dan mereka meninggalkan, menjauhi kemunkaran-kemunkaran. Perbuatan baik yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya mereka lakukan, dengan perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya mereka tinggalkan. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya muliakan, saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.